Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Al-Qur'an dimanapun berada, sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas atau tadabbur surat Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan 5. Kesempatan berbahagia ini kita akan melihat surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Secara umum ayat 1 sampai 5 di sini Allah menggambarkan kepada kita bahwa di sini Allah menyebutkan ciri orang-orang yang beriman, ciri orang-orang mukmin yang mudah-mudahan kita bisa memilikinya. Kita lihat dari ayat pertama daripada surah Al-Baqarah ini, Allah memulai dengan huruf-huruf potong atau disebut dengan fawatihus suwar. Fawatihus suwar itu artinya pembuka-pembuka surat. Kalau fathun artinya pembuka, kalau jamaknya adalah fawatih. Kemudian kalau suratun itu artinya surat, kalau suwarun artinya itu surat-surat. Jadi ketika kita membaca Al-Quran, maka ada 30 lebih kurang surat di dalam Al-Quran itu yang diawali oleh huruf-huruf potong. Huruf-huruf potong ini disebut juga dengan huruf-huruf muqatta'ah. Kalau kita melihat di buku-buku tajwid, di sana kita akan melihat huruf muqatta'ah ini ada yang modelnya 1 huruf, ya, ada yang modelnya 2 huruf, ada yang modelnya 3 huruf, ada yang 4 huruf, dan terakhir adalah 5 huruf. Dan ini insya Allah akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya, yaitu pedoman membaca Al-Quran insya Allah atau ilmu tajwid. Kita lanjutkan tadabbur kita. Apa hikmah ketika di awal surat tersebut diawali dengan huruf potong? Hikmahnya adalah yang pertama menunjukkan huruf-huruf potong yang ada di dalam Al-Quran, baik 1 huruf, baik 2 huruf, 3 huruf, 4 huruf, dan 5 huruf, itu pendapat yang sahih adalah hanya Allah yang tahu artinya. Sekaligus ini menunjukkan kepada kita betapa lemahnya manusia. Manusia tidak punya kemampuan. Jadi hanya Allah yang tahu makna daripada huruf-huruf potong tersebut. Kita serahkan arti hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Itu hikmah yang pertama. Hikmah yang kedua daripada huruf potong ini adalah, atau huruf-huruf muqatta'ah ini adalah, kita lihat dalam sejarah atau dalam kitab Ulumul Quran disebutkan bahwa ketika Al-Quran diturunkan dalam bentuk huruf-huruf potong ini, maka orang-orang kafir jahiliyah itu merasa heran. Mereka merasa terkejut dan aneh, sekaligus ingin mengetahui ada apa dengan huruf potong tersebut. Karena di dalam syair mereka juga ada huruf-huruf potong. Syair orang-orang kafir jahiliyah itu ada huruf-huruf potong. Nah, kemudian yang menjadi sesuatu keanehan dan membuat orang-orang kafir jahiliyah terkejut itu adalah ternyata huruf-huruf potong yang ada di dalam Al-Quran itu tidak ada di dalam syair mereka. Nah, ini faedahnya. Jadi sekaligus ini menunjukkan mukjizat Al-Quran. Ketika Al-Quran diturunkan kepada kepada Nabi Muhammad yang disampaikan kepada kaumnya, terutama mendakwahkan orang-orang kafir jahiliyah pada saat itu, maka meskipun hebatnya syair-syair orang kafir jahiliyah itu, ternyata mereka tidak memiliki huruf-huruf potong seperti di dalam Al-Quran. Nah, ini sekaligus juga memberikan pelajaran kepada kita bahwa kalau orang kafir jahiliyah aja
merasa heran dan takjub ketika diturunkan Al-Quran, apalagi kita orang yang beriman. Nah, maka kalimat berikutnya, ayat berikutnya Allah menyebutkan Dzalikal kitab la raiba fih. Kitab ini yaitu Al-Quran tidak ada keraguan. Nah, ini harus kita garis bawahi. Dalam tafsir disebutkan bahwa di sini memberikan isyarat bahwa akan hadir dalam perjalanan kehidupan manusia mereka itu ragu dengan Al-Quran, ragu untuk menjadikan Al-Quran sebagai pedomannya, ragu untuk menjadikan Al-Quran sebagai tuntunannya. Nah, maka di sini kita melihat hudan lil muttaqin. Nah, siapakah mereka yang yakin dengan Al-Quran? Yaitu orang bertakwa, orang-orang yang beriman. Mereka yang tidak punya keimanan di dalam hatinya, mereka yang tidak punya sifat takwa dalam dirinya, mereka akan susah menerima Al-Quran. Nah, ini harus difahami. Padahal Allah sudah mewanti-wanti kita, jangan ragu kepada Al-Quran, karena ini menjadi petunjuk bagi orang yang bertakwa. Artinya apa? Orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman, mereka tidak akan ragu dengan Al-Quran. Nanti pada ayat-ayat selanjutnya dari surat Al-Baqarah, Allah menyebutkan juga dalam surah Ali Imran, Allah menyebutkan Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Dalam surah Ali Imran Allah menyebutkan Al-haqqu mir rabbika fala takum minal mumtarin. Al-haq, apa arti al-haq? Al-haq itu ada kebenaran. Termasuk Al-Quran ini adalah kebenaran. Kebenaran itu datangnya dari mana? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-haqqu mir rabbika. Jadi berbeda dengan produk manusia. Nah, kalau produk Allah itu tidak perlu ragu, yaitu Al-Quran. Kemudian juga bagaimana dengan sunnah Nabi, hadis-hadis Rasulullah, itu tidak perlu ragu. Kita harus yakin. Nah, kenapa kita tidak perlu ragu dan harus yakin? Karena itu dari Allah. Allah itu Al-Haq, yang maha benar, maha mengetahui, maha adil, maha memberikan rahmat, maha berkuasa, yang maha hidup. Silakan dibaca dengan sifat-sifat Asmaul Husna. Itu bagaimana sifat-sifat yang terbaik bagi Allah. Asmaul Husna, sifat-sifat baik yang terbaik bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu sekaligus memberikan kepahaman kepada kita bagaimana Allah itu adalah yang maha agung, yang maha mengetahui, maha berilmu, maha benar. Nah, kalau manusia itu penuh dengan kesalahan, manusia itu penuh dengan berbagai macam kekurangan. Maka ketika produk dari Allah itu hadir, hidangan dari Allah itu hadir, kita nggak boleh ragu. Tapi yang anehnya adalah ternyata dalam perjalanan kehidupan manusia ada yang ragu kepada kebenaran dari Allah. Justru dia mengambil sesuatu yang tidak jelas, yang masih dalam bentuk percobaan, masih dalam bentuk sangkaan, itu produk-produknya manusia. Nah, ini hati-hati bagaimana di awal Al-Baqarah Allah mengingatkan kita, jadilah pribadi yang yakin, jangan ragu, ambillah Al-Quran, jadikan sebagai pedoman dalam hidup kita, jadikan tuntunan dalam hidup kita, itu Al-Quran. Kita ulang sekali lagi, Al-Quran itu akan menjadi pedoman bagi siapa? Bagi yang bertakwa. Orang yang bertakwa tidak akan ragu dengan Al-Quran. Sedangkan orang yang tidak bertakwa, orang yang tidak beriman, dan orang-orang munafik, itu mereka ragu dengan Al-Quran. Mereka tidak mau mengambil Al-Quran sebagai pedoman hidupnya. Mari kita lihat. Iblis laknatullah dikeluarkan dari surga dan menjadi makhluk terlaknat dan terkutuk. Dia hanya ragu dan tidak mau tunduk dengan satu ayat. Ya, wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Ketika difirmankan, ketika diserukan kepada malaikat untuk sujud kepada Adam, maka malaikat itu sujud. Di sini sujud penghormatan. Nah, illa iblis, kecuali iblis tidak mau sujud. Hanya satu ayat iblis ingkari, dia tidak mau sujud kepada Adam ketika Allah menyuruhnya untuk bersujud. Nah, satu ayat saja iblis
mengingkari ayat-ayat Allah, maka dia dilemparkan ke dalam api neraka jahanam, dan dia menjadi makhluk terlaknat dan terkutuk. Mari kita bertanya kepada diri kita hari ini, apakah ada orang yang ragu dengan Al-Quran? Ataukah ada manusia yang mereka tidak meyakini Al-Quran? Kalau iblis hanya satu ayat yang dia tidak meyakininya, nah bagaimana dengan manusia yang hadir di atas permukaan bumi ini? Adakah di antara mereka ragu dengan seluruh isi Al-Quran? Adakah mereka ragu dan tidak meyakini sebagian dari Al-Quran? Hati-hati. Kalau sempat sifat dan sikap ini kita miliki, maka orang tersebut adalah lebih jahat, lebih terlaknat daripada iblis laknatullah. Hati-hati. Maka kalimat ini mengingatkan kita bahwa seluruh isi Al-Quran itu benar. 30 juz isi Al-Quran itu al-haq. 30 juz isi Al-Quran itu adalah pedoman. 30 juz isi Al-Quran adalah merupakan tuntunan bagi kita, pedoman dalam kita menjalani hidup kita. Nah, di sini Allah menyebutkan Al-Quran itu menjadi pedoman, menjadi tuntunan, dan mereka tidak ragu kepadanya. Siapa mereka? Al-muttaqin. Orang-orang yang beriman kepada Allah dan bertakwa kepada Allah. Nah, ayat-ayat berikutnya sampai ayat kelima, bagaimana di sini Allah menjelaskan beberapa sifat daripada al-muttaqin ini. Beberapa sifat daripada orang-orang yang beriman. Beberapa sifat daripada orang-orang yang beruntung. Apa sifat mereka? Setelah mereka tidak ragu dengan Al-Quran dan meyakini Al-Quran, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka beriman pada yang gaib. Kita tidak bisa melihat Allah di dunia ini, tapi kita meyakini adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari mana kita meyakini adanya Allah? Allah yang telah menciptakan bumi ini. Sejenak kita berfikir dengan alam yang sangat luas, dengan langit yang menjulang tinggi, dengan berbagai macam isi yang ada di langit dan di bumi, dan berbagai macam bentuk-bentuk semua benda yang ada di atas permukaan bumi ini, atau di bawah bumi ini, atau di langit sana. Siapakah yang menciptakan ini? Maka orang-orang yang beriman kepada Allah ketika melihat ciptaan Allah yang luar biasa ini, dia meyakini ada zat yang maha mencipta, yang maha berkuasa, dan memiliki kekuasaan bukan hanya di dunia, tapi juga sampai ke akhirat nanti, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak pantas makhluk menyembah makhluk, tidak pantas. Kenapa? Karena makhluk itu tidak punya kemampuan, makhluk itu lemah. Kita harus menyembah yang maha berkuasa, yaitu Allah. Nah, ini kita harus ingat. Ketika kita meyakini ada yang berkuasa, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, ada yang maha kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita hanya berhak menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak boleh menyembah makhluk. Tidak boleh menyembah batu. Kenapa? Karena batu tersebut makhluk, Allah yang menciptakan. Manusia itu makhluk. Nah, tidak boleh menyembah makhluk. Apalagi makhluk yang disembah itu lebih rendah dari manusia. Ya, patung, berhala, ya, dan benda-benda yang lainnya, semua itu lebih rendah dari manusia. Sudahlah, kita tidak boleh menyembah makhluk, apalagi makhluk yang disembah itu lebih rendah dari manusia. Maka manusia adalah makhluk yang mulia, seharusnya dia menyembah yang lebih mulia, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya semua makhluk selain manusia, ya, kalau manusia beribadah kepada Allah, insya Allah sudah pasti. Nah, selain makhluk yang bukan manusia, apakah itu benda padat, benda cair, atau binatang, ya, makhluk hidup selain manusia, itu semuanya bertasbih kepada Allah. Allah berfirman, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Bertasbihlah kepada Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Maka di dalam surah Al-Furqan ayat 27 dan 28, nanti di akhirat
orang-orang kafir yang mereka tidak beriman kepada Allah dan menyembah Tuhan yang salah, nanti di akhirat Allah kumpulkan orang-orang kafir tersebut bersama sesembahannya yang salah itu. Na'udzubillah, ini bagaimana luar biasa dijelaskan dalam surah Al-Furqan ayat 27 dan 28. Silakan dilihat kembali nanti. Nah, di dalam surah Al-Furqan di sana Allah menjelaskan wa yauma yahsyuruhum jami'an. Nanti semua sesembahan yang salah yang disembah oleh orang kafir nanti akan dikumpulkan semuanya itu. Apakah patung, berhala, semuanya. Sesembahan yang salah yang mereka sembah tersebut nanti akan dikumpulkan. Dan Allah akan bertanya kepada sesembahan tersebut, siapakah yang menyesatkan manusia ini? Siapakah yang telah menyesatkan manusia menjadi kafir? Apakah kalian? Maka makhluk yang mereka sembah tersebut menjawab, tidak pantas bagi kami ya Rabb untuk membuat tandingan, atau tidak pantas bagi kami ya Rabb mereka menyembah kami sedangkan kami bertasbih kepadamu. Masya Allah. Maka kita bersyukur kepada Allah, begitu lahir ke dunia kita sudah beragama Islam. Begitu kita lahir ke dunia kita sudah menyembah Allah. Alhamdulillah, itu sebuah nikmat yang terbesar. Karena manusia yang paling bodoh, manusia yang paling jelek disebutkan dalam surah Al-Bayyinah, ulaika hum syarrul bariyah. Siapa yang manusia yang paling jelek? Siapa makhluk yang paling jelek? Manusia yang hidup di atas permukaan bumi ini tidak mengenal Allah, ya, tidak menyembah Allah, dan dia menyembah selain Allah, dia memeluk agama selain dinul Islam. Itulah manusia yang paling jelek, kata Allah di dalam surat Al-Bayyinah. Sedangkan mereka yang memeluk dinul Islam kemudian dia menyembah Allah Subhanahu wa taala, Allah menyebutkan ulaika hum khairul bariyah. Itulah makhluk yang terbaik. Masya Allah. Bersyukur kita kepada Allah, semoga kita betul-betul menjadi makhluk yang terbaik, yaitu illal ladzina amanu wa amilus shalihat, beriman kepada Allah dan beramal soleh. Nah, ini ayat yang kedua, ya. Ayat yang ketiga dijelaskan bahwa ciri orang-orang yang bertakwa, ciri orang-orang yang muttaqin, yaitu orang-orang yang beriman, yang beriman kepada yang gaib. Malaikat, kita tidak bisa melihat malaikat. Kita beriman adanya malaikat yang mencatat amal baik dan amal buruk kita, yang menyertai kita. Malaikat senantiasa melaksanakan perintah Allah dan tidak bermaksiat kepada Allah. Nah, kita beriman adanya alam barzakh. Alam barzakh sebuah alam pembatas antara dunia dan akhirat. Kita beriman adanya alam barzakh, dan kita juga beriman bahwa di alam barzakh ada nikmat dan ada azab. Kita beriman adanya para nabi yang telah diutus. Nah, itu bagaimana kita menjaga keimanan kita. Kita juga beriman ada pertanggungjawaban nanti di hari akhirat terhadap amal yang telah kita lakukan di dunia ini. Jadi orang-orang yang beriman pada yang gaib itu adalah mereka adalah ciri-ciri orang bertakwa. Dia faham bahwa perjalanan hidup yang dia jalani dalam hidup ini hanya sebentar. Sebagaimana firman Allah, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Jadi ketika jenazah itu ya dikuburkan, 3 langkah orang yang mengantarkan itu pulang kembali, maka jenazah tersebut didudukkan dan dia baru sadar ternyata hidup di dunia itu cuma sebentar, hidup di dunia itu cuma beberapa hari. Alladzina yu'minuna bil ghaibi, kita beriman adanya alam barzakh. Kita beriman adanya pertanggungjawaban. Kita beriman adanya padang mahsyar. Kita beriman adanya yaumul hisab. Kita beriman adanya yaumul jaza. Kita beriman nanti ada sirat, dan kita beriman nanti ada surga dan neraka sebagai bentuk tempat akhir dari perjalanan hidup ini. Masya Allah. Ini kan hal yang gaib. Tapi kita beriman. Kita tidak melihat bagaimana nanti sirat. Cuma digambarkan dalam hadis-hadis Rasulullah. Ya, 1000 tahun mendaki, 1000 tahun mendatar, 1000 tahun menurun. Ya, dahsyatnya sirat itu. Nah, kita beriman ada surga dan neraka, dan kita berharap nanti akhir perjalanan hidup kita adalah dimasukkan ke dalam
surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita beriman adanya surga dan neraka, apa yang harus kita lakukan? Maka kita akan berusaha beramal soleh agar Allah memasukkan kita ke dalam surga, berusaha menghindarkan diri kita dari amal salah, amal yang jahat, amal yang zalim, agar kita tidak dimasukkan ke dalam neraka atau terhindar dari api neraka. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Paham-paham sekularisme, paham-paham liberalisme, mereka mengingkari Al-Quran. Mereka menganggap bahwa sesuatu yang tidak nampak itu tidak ada. Mereka mengingkari sesuatu yang tidak bisa dilihat itu tidak ada. Padahal begitu banyak persoalan-persoalan yang gaib di dalam permukaan bumi ini, termasuk arus listrik. Arus listrik, kalau kita lihat memang tidak nampak, tapi jangan coba-coba kita menyentuh kabel yang tidak ada pembalutnya, kabel telanjang. Jangan coba-coba menyentuhnya. Kenapa? Kita akan tersetrum. Nah, itu hal yang sederhana yang tidak nampak di dunia. Kita beriman adanya arus listrik, kita beriman. Nah, apalagi dengan sesuatu yang sudah pasti yang Allah beritahukan pada kita, ada hari akhirat, ada pertanggungjawaban. Di akhirat nanti ada balasan surga dan neraka. Tentunya iman kita harus lebih kuat. Sahabat Al-Quran dan sahabat sekalian iman pemberada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah ciri orang bertakwa, alladzina yu'minuna bil ghaibi. Setelah imannya mantap, mereka adalah wa yuqimunas shalah. Masya Allah. Keimanan orang yang bertakwa ini adalah terlihat dari menegakkan salat. Salat 5 waktu berjamaah. Bagi perempuan yang tentunya tidak wajib berjamaah, tapi dia berusaha untuk salat tepat waktu. Dia menjaga waktu salat. Karena ini ciri daripada orang yang beriman. Maka keluarga-keluarga orang yang beriman hari ini adalah terlihat dari menjaga salat. Sedih dan pilu rasanya kita melihat banyak sekali orang yang mengaku beriman kepada Allah tapi tidak wa yuqimunas shalah. Mereka tidak salat. Hanya alasan-alasan sederhana. Karena alasan bajunya kotor, karena alasannya ada rapat, ya, karena alasannya olahraga, karena alasannya tidak punya waktu. Nah, ini alasan-alasan yang tidak masuk akal. Akhirnya mereka tidak salat. Lihatlah firman Allah di dalam Al-Quran, ma salakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin. Nanti ada penghuni neraka sakar. Siapa mereka penghuni neraka sakar? Allah khususkan bagi mereka yang tidak salat. Ketika ditanyakan pada penghuni neraka sakar tersebut, ma salakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian masuk neraka sakar? Maka para penghuni neraka sakar menjawab, qalu lam nakum minal musallin. Kami dulu waktu hidup di dunia tidak salat. Berhati-hati. Urusan dengan Allah yang pertama kali diperiksa nanti di hari akhirat adalah as-salah. Kalau salatnya baik, kalau salatnya terjaga, maka akan dilihat dan diperiksa amal-amal soleh yang lainnya. Tapi kalau dia tidak salat, ya, meremehkan salat, melalaikan salat, sehingga dia tidak diperiksa, maka amal-amal soleh yang lain pun tidak diperiksa. Maka orang-orang yang tidak salat ini, orang-orang yang tidak menjaga salat ini, dia akan mendapatkan jalur bebas seperti jalur bebasnya orang kafir. Orang kafir kan tidak diperiksa lagi, langsung dicemplungkan ke dalam api neraka jahanam. Nah, ada dari golongan orang-orang yang beriman yang nanti dicemplungkan langsung ke neraka jahanam. Siapa mereka? Mereka yang tidak sholat. Maka berhati-hatilah. Kita berusaha dan berupaya dalam perjalanan hidup kita sebagai orang yang beriman, menjaga salat, mempelajari bagaimana cara salat yang benar, mempelajari bagaimana wudhu yang benar, mempelajari bagaimana syarat dan rukunnya sahnya salat, mempelajari bagaimana apa-apa yang akan membatalkan salat kita. Jadi kita betul-betul berilmu yang benar. Nah, setelah kita memiliki ilmu yang benar tentang salat, maka wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kemudian kita ikhlas dalam menyembah Allah, bukan karena keterpaksaan, bukan karena tidak enak dengan teman, bukan karena tidak enak dengan kawan, tidak. Tapi kita dalam beribadah kepada Allah adalah ikhlas kita beribadah kepada Allah, ikhlas kita dalam menyembah Allah. Ada rasa kesadaran dalam diri kita bahwa begitu banyak Allah telah memberikan rahmat dan nikmat kepada kita, maka kita akhirnya menyembah Allah, bukan menyembah selain Allah. Itu kufur namanya, syirik. Nah, ini ciri orang beriman yang kedua, wa yuqimunas shalah.
Kemudian wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka bukan hanya memiliki hubungan yang baik kepada Allah, menjaga ibadah-ibadah wajib yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti salat misalnya, tapi wa mimma razaqnahum yunfiqun, mereka juga adalah orang yang baik berhubungan dengan sesama manusia. Di antara ciri khas daripada orang yang berhubungan baik dengan manusia apa? Yunfiqun, suka memberi, berinfak, bersedekah, ya, membantu saudara-saudaranya yang miskin, membantu saudara-saudaranya yang membutuhkan bantuan, tidak membohongi saudaranya. Dia memahami bahwa sesama orang mukmin, sesama orang muslim bagaikan satu rumah, ya. Coba perhatikan satu rumah itu ada pondamennya, ada pondasinya, kemudian ada tiangnya, kemudian ada dindingnya, ada atapnya. Begitulah digambarkan dalam hadis Rasulullah bagaimana antara seorang beriman dengan orang mukmin yang lainnya. Mereka adalah bersaudara. Mereka itu saling menyapa, mereka itu saling membantu, mereka itu saling berkasih sayang. Bahkan dalam hadis itu disebutkan orang beriman itu bagaikan seseorang yang ikut merasakan apa yang dirasakan saudaranya. Kalau saudaranya sakit, dia ikut merasa sakit. Kalau saudaranya dihina, dia akan merasa terhina. Kalau saudaranya dizolimi, seperti hari ini saudara-saudara kita di Palestina dizolimi, ya, kemudian dibombardir oleh Israel, laknatullah. Nah, sebagai orang yang beriman kita ikut merasakan apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita di Palestina. Walaupun kita tidak bisa berjuang ke sana, minimal kita mendoakan saudara-saudara kita di kunut-kunut nazilah yang kita panjatkan di dalam salat kita, doa-doa yang kita panjatkan setiap habis salat kita, sehari-hari kita mendoakan agar mereka, orang-orang Palestina, diberikan kesabaran, diberikan ketabahan, dan diberikan nikmat surga bagi mereka yang sudah syahid. Itu harus kita fahami. Jangan sampai kita secara dengan orang mukmin tidak ada rasa seperti itu, kita menganggap itu biasa-biasa saja. Bagaimana nanti di akhirat ketika di alam barzakh Allah akan bertanya, malaikat akan bertanya, man ikhwanuka? Bagaimana kita akan menjawab bahwa saudaraku adalah orang-orang yang beriman, sementara kita dalam perjalanan hidup kita tidak ada kasih sayang sesama orang beriman. Nah, ini hati-hati. Siapapun mereka yang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, berhati-hati. Jaga hubungan persaudaraan kita. Semoga kalau ada saudara-saudara kita yang beriman yang salah, ingatkan mereka. Kalau ada saudara-saudara kita yang beriman khilaf, ingatkan mereka, ajak mereka menuju ke jalan Allah. Karena itu saudara kita. Allah menyebutkan ruhama'u bainahum, mereka berkasih sayang dengan orang yang beriman, asyidda'u 'alal kufar, dan mereka itu sangat tegas tentang kesyirikan. Ya, hubungan mereka dengan orang kafir, mereka sangat tegas. Kalau itu kesyirikan, mereka harus menjaga diri. Maka bagaimana kita menjaga diri dengan orang-orang kafir? Ya, ini harus difahami. Dalam urusan dunia, silakan kita ya menjalin bisnis dengan orang kafir, tentunya dalam hal-hal yang dibolehkan, selama bukan hal dalam mudarat. Silakan. Misalnya bagaimana meningkatkan skill keahlian kita. Ya, mungkin ada hal-hal dalam urusan dunia, ya, bercocok tanam atau membangun jembatan, atau ada keahlian dalam bidang IT. Ya, banyak orang-orang kafir yang punya keahlian hebat. Silakan kita saling bekerja sama, tapi dalam urusan dunia. Tapi begitu dalam urusan ibadah, dalam urusan akidah, maka tidak ada satu ayat pun dan hadis Rasulullah pun kita boleh bergaul dan berteman dengan orang kafir. Tidak boleh. Karena masalah akidah ini adalah sudah dijelaskan dalam surah Al-Kafirun. Ya, bagaimana Rasulullah Muhammad dulu diajak oleh orang-orang kafir 1 hari saja ke tempat ibadah mereka. Rasulullah tidak mau. Mereka datang lagi, ya Rasulullah, kalau begitu seminggu saja. Dalam beberapa hari kita bertukar-tukar tempat dalam beribadah. Rasulullah tidak mau. Mereka datang lagi mengajaknya, sebulan sekali aja, wahai Muhammad, kita ganti-gantian dalam beribadah. Rasulullah tidak mau. Apa mereka berhenti? Tidak. Mereka datang lagi, orang-orang kafir jahiliyah, kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau begitu, wahai Muhammad, setahun sekali aja, ya, setahun sekali kita tukar-tukar dalam menjalankan ibadah. Rasulullah juga tidak mau. Maka akhirnya turunlah surat Al-Kafirun.
Qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah kepada orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, wala antum a'abiduna ma a'bud, dan kamu tidak akan menjadi penyembah apa yang kami sembah, wala ana 'abidum ma 'abadtum, dan sekali-kali saya tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Allah ulang lagi, wala antum 'abiduna ma a'bud, dan kamu orang-orang kafir tidak akan menjadi penyembah apa yang kami sembah. Nah, ini kan tegas sekali dalam bidang akidah ini. Di akhir surat baru Allah menyebutkan lakum dinukum waliyadin. Artinya apa? Ya, kalaulah begitu, silakan orang kafir beribadah di tempat ibadah mereka, silakan orang mukmin beribadah sesuai keyakinan mereka, yaitu menyembah Allah Subhanahu wa taala, dan kita pun tidak perlu mengganggu tempat-tempat ibadah orang kafir. Tidak perlu merusak rumah ibadahnya. Ya, tidak perlu, silakan, karena itu keyakinan mereka, dan mereka juga tidak boleh merusak tempat ibadah kita dan ibadah orang-orang yang beriman. Itulah namanya lakum dinukum. Ya, kita membiarkan saja, tidak mengganggu. Nah, ini harus difahami. Jadi orang-orang yang beriman itu, orang-orang yang bertakwa itu bagus imannya, kemudian mereka mendirikan sholat. Nah, ini terlihat. Maka kalau ada orang beriman tidak sholat, nah ini dipertanyakan imannya. Karena Rasulullah juga dengan tegas menyebutkan barang siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, au kama qal. Nah, di sini tidak disebutkan waktunya, apakah 1 waktu, apakah 2 waktu, apakah beberapa waktu, tidak disebutkan. Siapa saja yang meninggalkan sholat dengan sengaja, maka dia adalah kafir yang nyata. Nah, ini hati-hati orang yang beriman, jaga sholat kita sebagai ibadah wajib yang telah Allah wajibkan kepada kita. Kemudian kita memiliki hubungan yang baik sesama manusia. Apalagi ciri orang beriman yang disebutkan di ayat 1 sampai dengan 5 di awal surah Al-Baqarah ini adalah walladzina yu'minuna bima unzila ilaika. Kita beriman kepada apa yang telah diturunkan kepada kita. Yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika. Kita beriman dengan Al-Qur'an yang telah diturunkan kepada kita, dan kita beriman pada kitab-kitab yang sebelum Al-Qur'an. Ada Zabur, ada Taurat, ada Injil. Tapi ingat, setelah turunnya Al-Quran, maka kitab-kitab terdahulu tidak berlaku lagi. Taurat, Zabur, Injil itu tidak berlaku lagi. Kenapa? Karena seluruh isi dari kitab-kitab terdahulu, begitu turunnya Al-Quran sebagai kitab yang terakhir, maka semua isi kitab tersebut itu sudah termaktub di dalam Al-Quran. Bagaimana dengan Injil yang ada pada hari ini? Itu sudah dirubah. Ya, sudah dirubah oleh pendeta-pendeta mereka. Maka coba lihat. Ya, mereka akan merubahnya sesuka hatinya, sesuai dengan bahasa apapun. Tapi Al-Quran sampai hari ini tidak ada yang mampu merubahnya. Jangankan mereka merubah Al-Quran 30 juz, 1 huruf Al-Quran saja tidak bisa dirubah. Itulah mukjizat Al-Quran. Masya Allah. Jadi wabil akhiratihum yuqinun. Jadi orang-orang yang beriman itu yakin adanya hari akhirat. Apa maksud yakin adanya hari akhirat? Dia yakin bahwa semua amal yang telah dilakukan di dunia itu nanti ada pertanggungjawaban. Maka orang yang beriman itu setiap dia beramal, setiap berbuat, dia akan berpikir, kalau ini yang kulakukan, bagaimana nanti di akhirat? Apakah Allah akan menyiksa saya, atau Allah akan memberikan rahmat kepada saya? Nah, ini hikmah orang beriman pada hari akhirat. Dia akan berhati-hati di dunia ini. Makanan yang dia makan akan berhati-hati dia. Dia akan melihat halal atau haram. Kalau halal maka dia ambil, kalau haram dia tinggalkan. Ketika dia berbicara juga berhati-hati. Apakah pembicaraan saya nanti akan membawa saya sengsara di akhirat? Atau dengan bicara saya akan bahagia di akhirat? Setiap langkah kaki yang diayunkan juga berhati-hati. Apakah kaki saya yang saya langkahkan ini nanti di akhirat Allah akan masukkan saya ke surga? Atau langkah kaki saya ini akan menyebabkan saya nanti dimasukkan ke dalam api neraka jahanam? Nah, itu orang yang beriman pada hari akhirat. Masya Allah. Abdurrahman bin Auf setiap menikmati makanan yang lezat di atas permukaan bumi ini, beliau selalu menangis. Sehingga sahabatnya berkata dan bertanya, kenapa Anda menangis? Beliau mengatakan, kalau di dunia saya bisa makan enak dan minum lezat seperti ini, apakah nanti di akhirat saya akan mendapatkan makanan dan minuman yang lezat seperti ini? Apakah nanti Allah akan memasukkan saya ke dalam surganya? Abdurrahman bin Auf. Yang terakhir adalah ulaika ala hudan min rabbihim ulaika humul muflihun. Sifat-sifat yang mulia tersebut
Ya, mereka tidak ragu dengan Al-Quran, mereka beriman kepada yang gaib, mereka melaksanakan salat, mereka berinfak dan bersedekah, mereka beriman kepada kitab yang telah diturunkan kepadanya itu Al-Quran, dan mereka beriman kepada kitab-kitab yang sebelumnya, ya, kitab yang benar yaitu Taurat, Zabur, Injil. Mereka beriman dan mereka meyakini setelah turunnya Al-Quran maka kitab-kitab tersebut tidak berlaku lagi, dan mereka beriman pada adanya hari akhirat. Allah menyebutkan ulaika ala hudam mir rabbihim, itulah orang-orang yang akan mendapatkan petunjuk. Banyak orang yang hidup di dunia ini tidak mendapatkan petunjuk. Kenapa? Karena mereka tidak memenuhi kriteria syarat orang yang beriman. Mereka hidup dalam kegelapan, mereka hidup dalam kemaksiatan, mereka hidup dalam kejahatan. Kenapa? Karena mereka tidak memiliki kriteria orang beriman. Maka di awal Al-Baqarah di sini Allah jelaskan kriteria orang muttaqin, kriteria orang beriman. Nah, apa kebaikan orang yang beriman ini? Mereka dapat petunjuk dari Allah. Dan kemudian di akhir ayat 5 ini Allah menyebutkan itulah orang yang beruntung. Kenapa mereka beruntung? Mereka bahagia di dunia, mereka dibimbing oleh Allah di dunia, mereka hidupnya dalam kebaikan dan ridha Allah, dan di akhirat mereka mendapatkan syurga Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ini tadabbur daripada surah Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan 5. Semoga kita termasuk kepada ciri-ciri orang beriman yang digambarkan oleh Allah di awal surah Al-Baqarah ini. Mari kita pahami kembali, buka tafsir kembali, lihat kembali. Lihat kembali. Karena ketika kita mentadabburkan Al-Quran, ketika kita memahami Al-Quran, maka Al-Quran tersebut akan membimbing kita, akan mengarahkan kita. Maka di ujung ayat daripada surat Al-Baqarah ayat 5 ini Allah menyebutkan dua keberuntungan orang beriman. Mereka dapat petunjuk. Ketika mereka berkata dibimbing oleh Allah, ketika berjalan mereka dibimbing oleh Allah, ketika mereka mencari rizki dibimbing oleh Allah, ketika mereka berpolitik, berbangsa, beragama dan bernegara mereka dibimbing oleh Allah. Hudam mir rabbihim, kemanapun mereka pergi dalam petunjuk Allah. Kenapa? Karena mereka memiliki ciri-ciri orang beriman. Setelah mereka diberikan petunjuk oleh Allah, kemudian Allah berikan label kebaikan pada mereka, muflihun. Ya, apa arti muflihun? Muflihun itu adalah orang yang beruntung. Siapa orang yang beruntung? Orang yang disayang Allah selama hidup di dunia dan disayang oleh Allah ketika di akhirat dengan diberikan nikmat syurga. Mari kita lihat kembali sifat Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman itu rizki yang Allah berikan kepada semua makhluk yang ada di dunia ini, apakah beriman tidak beriman. Tapi Ar-Rahim itu khusus sifat Allah yang Allah berikan hanya kepada orang yang beriman yang tidak akhirat. Nah, jaga iman kita, ya. Jaga ketauhidan kita. Nah, tentunya sifat-sifat orang beriman bukan hanya dijelaskan di awal surah Al-Baqarah. Kita buka lagi kembali Al-Quran dalam surah Al-Anfal, ya, mulai dari ayat 1 sampai beberapa ayat sesudahnya Allah jelaskan ciri-ciri orang beriman. Nah, di surat-surat yang lain banyak sekali. InsyaAllah kita akan lihat pada kesempatan yang lainnya. Sahabat Al-Quran, sahabat sekalian dimanapun berada, semoga sifat-sifat orang beriman yang kita jelaskan ini di awal surah Al-Baqarah akan menjadi sifat yang mulia dalam perjalanan hidup kita. Hiduplah yang mulia, InsyaAllah mulia bersama Al-Quranul Karim. InsyaAllah bahagia di dunia dan Allah berikan kebaikan di akhirat dengan dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat sahabat Al-Quran. InsyaAllah tadabbur Al-Quran surah Al-Baqarah ini kita lanjutkan pada kesempatan yang lainnya yang akan datang. Mohon senantiasa menegur kami dalam menyampaikan materi ini, tentunya masih banyak kurangnya daripada lebihnya, dan terima kasih kalau ada yang baik datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang kurang dari kekurangan saya pribadi dalam menyampaikan materi ini, mohon maaf dan terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.